Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Rapulela dengan stambuk A25122051 dari kelas B, Angkatan 2022, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Ikatan Kimia dengan judul materi yang saya ambil yaitu teori ikatan valensi menggunakan orbital hibrida atau hibridisasi. Hibridisasi. Apa sih hibridisasi itu? Hibridisasi adalah proses pencampuran atau penggabungan orbital-orbital atom dari kulit terluar atom pusat dengan orbital lain yang tersedia untuk membentuk orbital baru yang disebut sebagai orbital hibrida. Proses ini terjadi ketika atom akan membentuk ikatan kimia sehingga memungkinkan terbentuknya struktur molekul yang lebih stabil. Orbital hibrida yang terbentuk tidak identik dengan orbital asalnya seperti S, P, atau D, melainkan memiliki bentuk geometris, panjang ikatan, sudut ikatan, dan tingkat energi yang telah menyesuaikan untuk mendukung ikatan antar atom secara optimal. Tujuan utama dari hibridisasi adalah untuk menjelaskan bentuk geometri molekul secara lebih akurat sesuai dengan data eksperimen dan teori ikatan valensi. Orbital hibrida ini sangat penting dalam teori ikatan kimia karena dengan adanya hibridisasi kita bisa memahami bentuk molekul, polaritas, serta reaktivitas senyawa kimia. Hibridisasi juga membantu menjelaskan mengapa molekul seperti CH4 atau metana berbentuk tetrahedral atau karbon dioksida berbentuk linear meskipun konfigurasi elektronnya tidak langsung menunjukkannya. Selanjutnya ada macam-macam hibridisasi. Yang pertama itu ada hibridisasi sp. Hibridisasi sp terjadi saat ada penggabungan satu orbital s dengan satu orbital p, yang artinya ada dua orbital p bebas yang tidak digunakan. Hasil hibridisasi ini adalah jenis ikatan rangkap 3 karena ada dua orbital p bebas yang dapat membuat ikatan lagi dengan orbital atom lain. Artinya itu kekuatan ikatan jadi lebih kuat dan jarak ikatan paling pendek daripada dua hibridisasi lainnya. Bentuk yang dihasilkan adalah linear dengan sudut 180 derajat. Yang contohnya itu molekul hibridisasi sp ini adalah C2H2. Yang dimana asetilena adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 yang terjadi akibat hibridisasi sp sehingga menghasilkan dua orbital p bebas, yang dimana senyawa ini memiliki bentuk geometri linear atau berupa garis lurus karena selain mengikat karbon yang lain, karbon pada asetilena mengikat satu atom hidrogen yang lain. Selanjutnya ada hibridisasi sp2, yang dimana pada jenis ini terjadi penggabungan satu orbital s dengan dua orbital p, yang artinya ada satu orbital p bebas yang tidak digunakan. Ikatan yang dihasilkan rangkap 2 lebih lemah daripada ikatan rangkap 3, tetapi lebih kuat dari ikatan tunggal. Panjang ikatan lebih panjang dari sp, tetapi lebih pendek dari sp3. Hasilnya adalah bentuk geometri planar dengan sudut ikatannya 120 derajat. Contoh molekulnya itu adalah C2H4, yang dimana etilana ini terjadi akibat hibridisasi orbital sp2, yang dimana atom C pada senyawa tersebut dihubungkan melalui ikatan rangkap 2. Selain saling mengikat antara karbon pada senyawa etilena ini mengikat dua atom hidrogen dengan sudut ikatan yang sama, yaitu 120 derajat, dan bentuk geometri senyawa ini berupa planar.
Yang ketiga ada hibridisasi sp3, yang dimana dalam hibridisasi ini ada penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p. Jenis ikatannya itu tunggal, yang artinya kekuatan paling lemah dan paling panjang. Bentuk molekul yang dihasilkan adalah tetrahedral dengan contoh molekulnya itu seperti CH4, yang dimana senyawa metana ini dihasilkan dari hibridisasi sp3 yang menyebabkan tiap ikatan CH punya panjang, sudut, dan energi ikatan yang setara. Molekul CH4 ini memiliki sudut ikatan 109,5 derajat dan bentuknya geometri tetrahedral. Selanjutnya ada pembentukan orbital hibrida sp, yang dimana ada gambar, yang dimana gambar pertama itu yaitu visualisasi pembentukan orbital hibrida sp, yang dimana ada sebelum dihibridisasi, yaitu orbital 2s berbentuk bola dan orbital 2p-nya berbentuk seperti dua balon yang bersebelahan. Selanjutnya terjadi proses hibridisasi, yang dimana orbital 2s dan 2p dari 3 orbital 2p-nya bergabung membentuk dua orbital hibrida sp. Selanjutnya orbital hibrida sp ini memiliki bentuk dan energi yang baru dan berbeda dari orbital aslinya. Dan kemudian ada hasil hibridisasinya itu, yaitu terbentuk dua orbital sp yang simetris dan berlawanan arah, membentuk sudut 180 derajat dan bentuknya geometri linear. Pada gambar yang di bawahnya itu gambar diagram energi orbital, yang dimana sebelum hibridisasi konfigurasi elektron dasar Be adalah 1s2, 2s2, yang dimana dua elektron berada dalam orbital 2s. Dan pada keadaan dasar Be seharusnya tidak dapat membentuk ikatan karena orbital 2s-nya sudah terisi penuh. Dan setelah diberi energi atau excited state, salah satu elektron dari 2s naik ke orbital 2p sehingga sekarang Be memiliki satu elektron di 2s dan satu di 2p, atau biasa disebut terjadi keadaan tereksitasi. Baik, selanjutnya ada pembentukan orbital hibrida sp2, yang dimana di sini juga ada dua gambar. Yang gambar pertama itu adalah visualisasi orbital hibrida sp, yang dimana pada orbital awalnya itu terlihat orbital 2s yang berbentuk bulat dan 2 dari 3 orbital 2p, yaitu 2px dan 2py yang akan digabungkan. Selanjutnya terjadi proses hibridisasi, yang dimana orbital 2s dan 2 orbital 2p, misalnya 2px dan 2py, bergabung membentuk 3 orbital hibrida sp2, yang dimana satu orbital p yaitu 2pz tidak ikut dalam hibridisasi dan tetap sebagai orbital p bebas. Hasil hibridisasinya itu ada 3 orbital hibrida sp2 tersusun sejajar dalam satu bidang datar atau planar dengan sudut 120 derajat di antara mereka, dan orbital p bebas tegak lurus terhadap bidang ini yang akan digunakan untuk membentuk ikatan pi pada ikatan rangkap 2. Dan gambar di bawah itu adalah diagram energi elektron, yang dimana pada ground state itu atau keadaan dasarnya, atom karbon C dalam keadaan dasarnya memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p2, yang dimana orbital 2s itu terisi penuh 2 elektron di orbital 2p. Selanjutnya ada excited state atau keadaan tereksitasinya, yang dimana salah satu elektron dari orbital 2s naik ke orbital 2p kosong agar tersedia 4 orbital setengah terisi. Satu elektron di masing-masing dari 2s, 2px, 2py, dan 2pz. Dan hibridisasinya itu 3 orbital, yaitu 1 dari 2s dan 2 dari 2p bergabung membentuk 3 orbital sp2. Dan satu orbital 2p tetap bebas dan tidak ikut terhibridisasi. Dan hasilnya itu 3 orbital sp2 masing-masing terisi 1 elektron, setiap membentuk 3 ikatan sigma. Satu orbital p
P bebas digunakan untuk membentuk ikatan pi dalam ikatan rangkap 2. Yang terakhir ada pembentukan orbital hibrida sp3, yang dimana pada saat sebelum hibridisasi, satu orbital 2s itu berbentuk bola dan 3 orbital 2p-nya berbentuk seperti dumbbell di 3 sumbu berbeda, yaitu px, py, dan pz. Pada saat proses hibridisasi, keempat orbital tersebut, yaitu satu orbital S2 ditambah 3 orbital 2p bergabung membentuk 4 orbital hibrida baru yang disebut sp3 hybrid orbital. Di mana hibridisasi ini mencampurkan energi dan bentuk dari keempat orbital menjadi 4 orbital sp yang setara dalam energi dan bentuk. Di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan geometri ikatan seperti pada molekul metana CH4. Dan hasil hibridisasinya itu orbital sp3 membentuk susunan tetrahedral dengan sudut antar orbital sekitar 109,5 derajat, yang dimana ini juga menjelaskan bentuk geometri molekul seperti CH4 tadi, di mana 4 pasangan elektron terbesar merata di sekitar atom pusat karbon. Itulah tadi pemaparan singkat materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.